Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya Nur Badriah Doratul Hikmah, NIM 0227042359 dan rekan saya Alsanurza Putri dengan NIM 022704251174. Kami akan menyampaikan materi tentang Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Yang pertama yaitu tentang Badan Layanan Umum atau BLU. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Karakteristik dari BLU yang pertama yaitu menyediakan barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang kedua, BLU menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Yang ketiga, BLU ini dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Yang keempat, BLU yaitu adanya fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasionalnya. Tujuan dari BLU atau Badan Layanan Umum ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang sehat. Contoh instansi pemerintah dari BLU. Contoh instansi pemerintah yang merupakan badan layanan umum yang ada di Indonesia adalah rumah sakit dan universitas atau perguruan tinggi negeri atau PTN selaku penyelenggara pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berikut ini adalah karakteristik badan usaha milik negara. Yang pertama adalah kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang kedua, pengawasan dilakukan secara penuh oleh pemerintah. Yang ketiga itu pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang keempat, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya adalah tujuan dari Badan Usaha Milik Negara. Yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua yaitu menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, di sini ada menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang terakhir, di sini ada turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Baiklah, di sini selanjutnya itu ada jenis kegiatan usaha BUMN. Contoh BUMN Persero yaitu PLN, PT Kereta Api Indonesia dan Bank Mandiri. Yang kedua, contoh BUMN Perum yaitu Pegadaian dan Perum Bulog. Baiklah, materi selanjutnya adalah Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah. Baiklah, di sini ada karakteristik badan usaha milik daerah. Yang pertama, pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Yang kedua, pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Dan yang ketiga, di sini ada pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang. Yang terakhir, di sini melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan. Tujuan dari Badan Usaha Milik Daerah sendiri adalah yang pertama memberikan sumbangan pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara. Yang kedua, melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat. Yang ketiga, penyelenggara kemanfaatan umum dan peningkatan
penghasilan pemerintah daerah. Yang terakhir, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Selanjutnya adalah jenis-jenis kegiatan usaha badan usaha milik daerah. Yang pertama, dalam bidang pengelolaan pasar, contohnya perusahaan daerah rumah potong hewan. Yang kedua, ada dalam bidang transportasi umum, contohnya bus kota. Yang ketiga adalah dalam bidang perbankan, contohnya bank daerah. Yang terakhir, di sini dalam bidang penyediaan air bersih, contohnya perusahaan daerah air minum atau PDAM. Adapun contoh kasusnya yaitu masuknya keuangan BUMN atau BUMD dalam keuangan negara bebani APBN. Masuknya kekayaan dan pengelolaan keuangan badan usaha milik negara atau BUMN ini dimulai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan APBN untuk kemakmuran rakyat.